time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nunung dengan NIM A1H1250117. Saya merupakan mahasiswa baru dari Universitas Halu Oleo, program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah diberikan oleh Ibu Nur Hayati SPD MPD. Seni secara umum. Seni adalah segala sesuatu yang diciptakan manusia yang mengandung unsur keindahan atau estetika, sehingga menggugah hati untuk cari tahu siapa penciptanya. Biasanya dituangkan dalam media, garis, warna, tekstur. Tujuan pembelajaran seni di taman kanak-kanak agar mampu mengungkapkan apa yang mereka ketahui dan rasakan melalui aktivitas seni. Hakikat seni tari. Hakikat seni tari menurut Kussudiarjo 2004. Seni tari adalah keindahan bentuk dan anggota badan manusia yang bergerak, berirama dan berjiwa dan yang harmonis. Seni tari adalah gerakan seluruh bagian tubuh manusia yang disusun selaras dengan musik dan memiliki tujuan tertentu. Tujuan seni tari: 1. Ekspresi dan komunikasi. Tari menjadi media untuk mengekspresikan emosi, karakter, dan makna tertentu secara visual dan ritmis. 2. Budaya dan tradisi. Tari berfungsi sebagai cerminan budaya, tradisi, dan sejarah suatu masyarakat. 3. Hiburan. Tari dapat menjadi sarana hiburan yang menyenangkan bagi masyarakat. 4. Pendidikan. Melalui tarian, nilai-nilai moral dan etika dapat diajarkan kepada generasi muda. 5. Upacara. Tari sering digunakan dalam berbagai upacara yang seperti kelahiran, kematian, dan serta festival dan perayaan lainnya. Karakteristik seni tari pada anak usia dini ada 7. Yang pertama, sederhana. Materi tari diambil dari gerak yang biasa dilakukan sehari-hari. Tidak rumit, gerakan kepala seperti menoleh, memutar. Gerakan tubuh seperti tegak, miring, membungkuk. Menggoyang seperti berputar, tangan seperti melambai, mengayun, mengangkat, menyiku, dan kaki seperti melompat, berlari. 2. Tiruan atau menirukan gerak-gerak yang dilihat anak sehari-hari baik dari lingkungan sekitar maupun gerakan binatang. 3. Praktis maksudnya adalah materi tari dipilih dari gerakan yang mudah, aman, umum, dan fleksibel. 4. Tema tari disesuaikan dengan kesukaan anak dan seringkali berkaitan dengan kehidupan sehari-hari seperti hewan, alam, tanaman, atau aktivitas berkebun, profesi. 5. Iringan musik bersifat gembira dan menyenangkan, serta menggunakan lagu-lagu anak yang mudah diingat oleh anak. 6. Penyajian. Musik dan tarian cenderung singkat sekitar 5 menit dengan pola gerakan pengulangan. 7. Dinamis. Maksudnya adalah materi tari disusun dari gerak yang bervariasi agar tidak membosankan, karena pada usia bermain anak belum bisa peka terhadap irama dengan ritme yang sulit. Iringan tari biasanya menonton, maka gerak yang dipilih yang berubah-ubah. Kemampuan dalam seni tari anak usia dini ada 3. 1. Kemampuan dasar fisik. Dapat melakukan gerakan keseimbangan, lokomotor, kecepatan, perubahan, ekspresi, teknik, mengendalikan tubuh, gerak, dan energik dan koordinasi anggota tubuh. 2. Kemampuan dasar estetik seperti dapat mengungkapkan keindahan tari baik dalam kegiatan penciptaan tari maupun dalam kegiatan menari. 3. Kemampuan dasar kreatif seperti dapat membuat gerak-gerak ekspresif yang spontan, unik dan berbeda dengan teman-temannya, bahkan menciptakan gerakan baru serta kecepatannya dalam hal menyesuaikan diri dengan teman-temannya ketika melakukan kesalahan pada waktu menari. Baik, saya akan menjelaskan unsur-unsur seni tari pada anak usia dini. Unsur-unsur seni tari terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, gerak. Gerak adalah melibatkan kemampuan anak dalam melakukan berbagai gerakan tubuh seperti keseimbangan, lokomotor, dan koordinasi dengan anggota tubuh lainnya.
Anak-anak dalam usia dini cenderung menirukan gerakan yang mereka lihat dan mulai mengembangkan teknik dasar dalam bergerak. Yang kedua, tenaga. Tenaga adalah berkaitan dengan intensitas dan kekuatan gerakan yang dilakukan, misalnya gerakan yang lembut atau kuat, cepat atau lambat. Yang ketiga, ruang. Ruang adalah melibatkan pemahaman dan penggunaan ruang gerak oleh anak, termasuk arah, jarak, dan volume ruang yang digunakan dalam menari. 3. Waktu. Waktu adalah berkaitan dengan irama, tempo, dan durasi gerakan dalam tari yang membantu anak memahami konsep ritme dan musikal. Unsur-unsur anak usia dini adalah memberikan peluang bagi anak untuk mengembangkan kreativitas, mengendalikan tubuh, serta mengekspresikan perasaan yang imajinatif dalam lintasan gerak yang sesuai dengan usia dan kemampuan motorik mereka. Pembelajaran tari juga mendukung pengembangan motorik kasar dan halus, serta aspek kognitif, efektif, dan sosial mereka secara menyeluruh. Strategi yang biasanya digunakan dalam pembelajaran tari untuk anak usia dini antara lain tari imajinatif atau peniruan gerak dan manipulasi gerak spontan sesuai keinginan dan profesi anak. Saya akan memberikan contoh unsur-unsur seni tari pada anak usia dini. 1. Gerak. Anak yang meniru gerakan binatang seperti kelinci yang melompat-lompat atau gerakan kupu-kupu yang mengepakkan sayapnya. Contohnya tari kelinci yang mudah diikuti dan melatih keseimbangan serta koordinasi tubuh. 2. Tenaga. Tenaga seperti gerakan dilakukan dengan intensitas lembut atau kuat, misalnya saat menari meniru gelombang air yang lembut dan halus atau penari meniru angin kencang dan gerakan yang lebih dinamis. Waktu, misalnya anak mengikuti irama musik yang sederhana, misalnya bergerak cepat saat tempo lagu naik dan bergerak lambat saat tempo menurun atau bertepuk tangan sesuai kutukan lagu. Ruang contohnya seperti anak diminta bergerak dengan menggunakan ruang sekitar, misalnya berjalan ke depan, berputar, atau melangkah ke kanan ke kiri membentuk pola tertentu saat menari. Jenis tarian untuk anak usia dini juga bisa dikategorikan seperti tarian meniru atau mencontoh gerak binatang atau benda, tarian aktivitas seperti gerakan mandi, makan, tarian ekspresi emosi, atau tarian menggunakan properti seperti bola atau boneka untuk menambah kefunaan dan aktivitas anak. Contoh konkret adalah mengajak anak menari seperti kelinci yang melompat atau membuat gerakan melingkar mengikuti lagu kepala, pundak, lutut, kaki yang sederhana dan mudah diikuti oleh anak-anak. Tata busana anak usia dini. Bahannya lembut, elastis, menyerap keringat, katun, dan jersey. Desain tidak menghambat gerakan, ramah anak, warnanya cerah atau kuning, biru, hijau, lime. Contohnya, dress longgar bertemah bunga detail aman. Tata rias untuk anak usia dini. 1. Produk yang digunakan. Pilih kosmetik khusus anak atau kosmetik yang berlabel hipoalergenik dan berbahan dasar organik agar aman dan tidak menimbulkan iritasi. Teknik aplikasi. Gunakan riasan tipis dengan warna-warna lembut seperti pink, peach, atau orange pastel agar tampilan tetap segar tanpa merusak kesehatan kulit. Alat rias. Pastikan kuas dan spons dan keadaan bersih serta hanya digunakan untuk satu anak yang mencegah alergi atau infeksi. Perawatan setelah tampil. Segera bersihkan riasan dengan pembersih wajah khusus anak yang lembut dan aman untuk kulit sensitif. 1. Keamanan. Gunakan lantai panggung dengan lapisan anti-selip untuk mencegah anak terpeleset. Sediakan pembatas panggung atau penanganan di sisi panggung. Atur jalur keluar masuk yang jelas agar anak mudah bergerak dan tidak bingung. 2. Pencahayaan. Gunakan lampu yang cukup terang untuk menonjolkan penampilan, tetapi tidak menyilaukan mata anak. Hindari sorot lampu langsung ke wajah penari kecil.
3. Estetika. Dekorasi panggung dibuat tematik sesuai tema tari. Pilih warna cerah dan menyenangkan untuk menarik perhatian anak. Gunakan properti yang ringan, aman, dan tidak berbahaya jika tersentuh. 4. Suasana. Pastikan sirkulasi udara lancar agar anak tidak merasa pengap. Tata tempat duduk penonton fleksibel, ramah untuk anak maupun orang tua, dan mudah diawasi. Strategi persiapan, perencanaan, atau tema lagu, gerakan kostum rias, latihan bertahap. Motorik dasar kelompok kecil seperti gladi resik. Gladi resik di lokasi pertunjukan, keterlibatan orang tua, dan evaluasi setelah pertunjukan. Tata rias, busana, dan panggung dalam penggelaran tari anak usia dini harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kenyamanan anak. Tata rias harus aman bagi kulit sensitif, busana harus mendukung gerak dan kenyamanan, serta panggung harus aman dan menarik. Strategi persiapan yang matang dan ramah anak menjadi kunci utama dalam menyukseskan pergelaran tari anak usia dini. Tata panggung dalam pertunjukan tari anak usia dini berkaitan dengan penataan ruang, properti, kostum, dan pelengkapan pendukungnya sesuai dengan karakter dan tema tari agar mendukung kelancaran dan keindahan pertunjukan. Tata panggung harus sederhana, aman, dan nyaman bagi anak-anak. Contohnya, jika anak menari dengan tema binatang, tata panggung dapat dihias dengan lukisan atau gambar binatang di latar, ditambah properti seperti daun-daun plastik atau boneka binatang kecil yang digenggam anak. Saat menari, kostum disesuaikan dengan tema, misalnya anak mengenakan kostum kelinci lengkap dengan telinga kelinci, dan kain yang ringan dan nyaman dipakai. Panggung dibuat aman dengan alas lantai yang tidak licin dan cukup ruang agar anak-anak bisa bergerak dengan leluasa, seperti menampilkan formasi tari seperti garis melengkung atau lingkaran yang sederhana. Kesimpulan dari hakikat seni tari pada anak usia dini, unsur-unsur seni tari, dan karakteristik seni tari pada anak usia dini. Hakikat seni tari pada anak usia dini adalah sebuah proses pembelajaran gerak yang ritmis, ekspresif, dan kreatif yang sesuai dengan fase perkembangan motorik dan kognitif anak. Tari bukan hanya gerakan tubuh yang indah, tetapi juga merupakan media untuk menyalurkan perasaan, meningkatkan konsentrasi, keluasan, serta keindahan gerak, sekaligus menjadi sarana pengembangan intelektual, sosial, dan emosional anak. Tujuan pembelajaran seni tari pada anak usia dini tidak untuk menjadikan mereka penari profesional, tapi juga membentuk pribadi yang apresiatif dan kreatif melalui pengalaman bergerak dan berekspresi secara simbolik. Karakteristik seni tari pada anak usia dini meliputi gerakan yang sederhana dan mudah diikuti, bersifat spontan dan eksploratif menyesuaikan dengan kemampuan fisik anak. Anak-anak cenderung meniru gerakan yang mereka lihat dan mengembangkan kreativitas serta imajinasi dalam tarian. Proses menari lebih menekankan pada aspek bermain dan belajar yang menyenangkan dengan interaksi sosial yang kuat saat menari bersama. Gerakan tari pada anak juga melibatkan aspek manipulasi objek dan ekspresi perasaan sesuai dengan keinginan anak. Karakteristik ini mendukung perkembangan motorik, kognitif, efektif, serta sosial anak secara menyeluruh. Unsur seni tari pada anak usia dini meliputi gerak, tenaga, ruang, dan waktu. Gerak merupakan media utama untuk mengekspresikan perasaan dan gagasan anak, sedangkan tenaga menunjukkan kualitas energi dan gerakan. Unsur ruang berkaitan dengan penggunaan area tempat anak bergerak, dan unsur waktu berkaitan dengan ritme dan tempo tarian. Unsur-unsur ini membantu mengembangkan kreativitas, motorik, kognitif, dan sosial anak, serta meningkatkan kemampuan meniru, manipulasi gerak, dan ekspresi. Tari anak juga menstimulasi kreativitas dan imajinasi melalui gerak yang menyenangkan dan ekspresi sesuai dunia anak-anak. Pembelajaran tari bagi anak usia dini harus mendukung pengembangan fisik, psikologis, dan sosial anak dengan metode pembelajaran yang sesuai usia, seperti imitasi dan eksplorasi anak.
seperti imitasi dan eksplorasi gerak. Seperti imitasi dan eksplorasi gerak. Seperti imitasi dan eksplorasi gerak. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Di sini kita sama-sama belajar. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.